Hai guys, selamat datang di lesson keempat untuk course Masa Kebudayaan Islam di Indonesia. Kali ini kita udah sampai ke bagian penjelasan tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang ada di Nusantara. Dan setelah dibahas kemarin beberapa kerajaan-kerajaan, sekarang aku bakalan lanjutin lesson tentang salah satu kerajaan yang ada, yaitu Kerajaan Banten. Oke. Jadi di lesson kali ini aku bakalan ngejelasin apa itu Kerajaan Banten, lokasinya di mana, masa kejayaannya, raja-rajanya, peninggalannya dan sebagainya. So make sure tonton video ini dengan seksama, perhatiin baik-baik dan jangan lupa subscribe, juga like and share video aku, oke? Oke, untuk background historinya sendiri, sesuai namanya, kerajaan ini terletak di Banten. Jadi, kerajaan ini berdiri di tahun 1526. Dan kerajaan ini berdiri atas inisiatif dari Sunan Gunung Jati setelah sebelumnya mengislamkan Cirebon. Jadi setelah mengislamkan Cirebon, Sunan Gunung Jati ini berniat untuk mengislamkan juga daerah Banten, begitu. Jadi awalnya ini Banten itu merupakan bagian dari wilayah Pajajaran. Wilayah Pajajaran itu wilayah kerajaan agama Hindu. Tapi setelah Demak berhasil menghalau pasukan Portugis di Batavia, Banten pun secara nggak langsung berada di bawah kekuasaan Demak. Dan semasa Sunan Gunung Jati, Banten itu masih termasuk kekuasaan Demak. Dan di tahun 1552 ia pun pulang ke Cirebon dan Banten itu diserahkan kepada anaknya, yaitu Maulana Hasanuddin. Oke. Jadi ini sekilas tentang Kerajaan Banten. Jadi secara umum ini tuh terletak di Banten, berdiri tahun 1526 atas inisiatif Sunan Gunung Jati dan akhirnya diserahkan kepada anaknya untuk kemudian jadi sebuah kerajaan gitu. Oke. Nah, pemimpinnya sendiri yang pertama itu ada Sultan Hasanuddin. Jadi ketika terjadi perebutan kekuasaan di Kerajaan Demak, daerah Banten dan Cirebon ini berusaha melepaskan diri dari kekuasaan Demak. Dan akhirnya Banten dan Cirebon itu menjadi sebuah kerajaan yang berdaulat dan lepas dari pengaruh Demak. Dan Sultan Hasanuddin pun menjadi Raja Banten yang pertama. Ia memerintah Banten selama 18 tahun, dari tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Dan di bawah pemerintahannya, Banten ini berhasil menguasai Lampung yang banyak menghasilkan rempah-rempah dan menundukkan juga Selat Sunda yang merupakan jalur lalu lintas perdagangan. Oke. Dan selama pemerintahannya, Sultan Hasanuddin ini berhasil membangun pelabuhan Banten menjadi pelabuhan yang ramai dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai bangsa. Jadi pedagang dari Persia, Gujarat, Venesia, dan lain-lain ramai mendatangi pelabuhan Banten. Oke, raja yang kedua itu ada Raja Maulana Yusuf. Raja Maulana Yusuf ini memerintah Banten dari tahun 1570 sampai 1580 Masehi. Dan di tahun 1579 Maulana Yusuf itu menaklukkan kerajaan Pajajaran di Pakuan, di Bogor, dan sekaligus menyingkirkan juga rajanya yang bernama Prabu Sedah. Dan akhirnya banyak rakyat Pajajaran yang menyingkir ke pegunungan. Dan mereka-mereka inilah yang sekarang dikenal sebagai orang suku Baduy yang ada di Banten. Yang ketiga ada Maulana Muhammad. Maulana Muhammad ini putra dari Sultan Maulana Yusuf. Maulana Muhammad ini naik tahta di usianya yang 9 tahun. Dan karena Maulana Muhammad yang masih sangat muda, pemerintahan pun dijalankan Mangkubumi Jayanegara sampai Maulana Muhammad itu dewasa. Dan akhirnya setelah 16 tahun kemudian, Sultan Maulana ini menyerang Kesultanan Palembang yang didirikan oleh Ki Gendeng Sue, seorang bangsawan dari Demak. Okay. Dan yang keempat itu ada Pangeran Ratu atau disebut juga Abdul Mufakhir.
ada juga Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa ini memerintah Banten dari tahun 1651 sampai 1682. Dan kerajaan Banten ini pada masanya Sultan Ageng Tirtayasa mencapai masa kejayaan. Kayak gimana kelanjutannya kita lihat di slide berikutnya. Oke. Jadi kondisi sosial budaya dari kerajaan Banten itu bisa dibilang mulai berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Karena ada beberapa pengaruh-pengaruh yang menyebabkan kerajaan ini jadi ada proses Islamisasi gitu. Jadi sejak diislamkan oleh Fathahillah, kehidupan sosial masyarakat itu mulai berlandaskan Islam. Dan setelah Banten berhasil menyingkirkan Pajajaran, pengaruh Islamnya pun makin kuat di daerah pedalaman. Jadi pendukung kerajaan Pajajaran itu menyingkir ke pedalaman. Okay. Dan kehidupan sosial masyarakat Banten juga semasa Sultan Agung Tirtayasa cukup baik karena Sultan sangat memperhatikan kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Jadi, tapi setelah Sultan Ageng Tirtayasa meninggal ini ada campur tangan dari Belanda nih, dari berbagai kehidupan sosial masyarakat. Sampai akhirnya kehidupan sosial masyarakat pun berubah, merosot tajam. Gitu. Kalau untuk kondisi ekonomi sendiri, Banten itu sejahtera karena seperti yang aku bilang, Banten itu jadi bandar perdagangan dan pusat penyebaran agama Islam. Faktor-faktornya kenapa Banten bisa jadi bandar perdagangan itu karena yang pertama letaknya yang strategis dalam lalu lintas perdagangan. Yang kedua juga karena jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Jadi para pedagang Islam itu nggak lagi singgah di Malaka tapi langsung ke Banten. Dan yang ketiga, Banten itu punya bahan ekspor penting yaitu lada. Dan Banten yang maju dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari Arab, Gujarat, Persia, dan Turki ini pun langsung ada perkampungan-perkampungan menurut asal bangsa itu. Jadi misalkan orang-orang Arab mendirikan kampung Bakojan, orang Cina kampung Pacinan, dan sebagainya. Nah, masa kejayaan kerajaan ini pun ada di masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa. Jadi di masa itu Banten berhasil membangun armada dengan contoh Eropa serta memberi upah kepada pekerja-pekerja Eropa. Di masa itu juga Banten ini melakukan monopoli yang ada di Lampung yang menjadi perantara perdagangan dengan negara-negara lain, sehingga Banten pun menjadi wilayah multi etnis dan perdagangannya berkembang dengan pesat. Jadi ini dia masa kejayaan dari Banten ini. Dan lalu masa keruntuhan kerajaan Banten itu terjadi awalnya itu dari perselisihan antara Sultan Ageng dengan putranya Sultan Haji atas dasar perebutan kekuasaan. Jadi seperti kemunduran beberapa kerajaan-kerajaan yang lalu, kerajaan ini pun terpecah karena ada perebutan kekuasaan gitu. Dan ini ada beberapa peninggalan dari kerajaan Banten ini. Yang pertama ada Masjid Agung Banten, terus ada juga Istana Keraton Kaibon, ada juga Istana Keraton Surosowan, ada juga Benteng Spilwijck, ada juga Danau Tasikardi. Oke. Nah, itu dia beberapa informasi tentang kerajaan Banten, mulai dari rajanya, masa kejayaannya, kehidupan sosial ekonominya, dan sebagainya. Next, aku bakal jelasin tentang kerajaan lain, yaitu kerajaan Cirebon sebagai kerajaan bercorak bercorak Islam di Nusantara. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune dan keep in touch di video-video aku. Dan jangan lupa juga share serta subscribe channel Unacademy aku, oke? Bye!